Motion Education. Be happy, be healthy. Nah, sebelumnya kenalin ya, aku Salma Fatina Zura sebagai host kali ini mau berbagi informasi tentang kesehatan mental nih Kak. Nah, kesehatan mental yang aku ambil nih adalah FOMO. Aku nggak sendirian nih, ada Kak Mira yang bakal berbagi pengalaman sama kita. Halo semuanya, halo Kak Sal. Halo. Nah, sebelumnya gimana nih kabar Kak Mira? Kok kelihatannya agak lesu nih, nggak kayak biasanya semangat. Wah, kabar aku lagi kurang baik nih Kak. Aku tuh lagi ngerasa capek banget. Setiap hari buka media sosial tuh rasanya takut ketinggalan informasi atau kegiatan teman-teman lainnya. Oke, jadi Kak Mira nih ngerasa harus selalu update dan selalu ketinggalan sama teman-teman yang lain nih ya kayaknya ya. Iya banget nih Kak. Bahkan kadang aku tuh ngerasa kurang dibanding mereka. Nah, buat teman-teman nih ya, dari yang diceritain Kak Mira itu tuh termasuk FOMO atau fear of missing out. Nah, FOMO itu apa sih Kak Sal? Nah, FOMO itu kondisi ketika seseorang rasa cemas nih atau takut ketinggalan sama pengalaman hidup orang lain nih Kak. Wah, seperti itu ya. Betul, Kak kira-kira nih ya, Anda tahu nggak sih dampaknya FOMO ini? Bisa meningkatkan stres nggak sih Kak? Itu bisa jadi. Nah, selain ningkatin stres nih teman-teman, FOMO itu bisa nurunin rasa percaya diri kita nih Kak. Nah, bisa juga ganggu pola tidur, bahkan nih sampai ganggu kesehatan mental diri kita tahu. Wah, berarti ini nggak sepele ya Kak? Betul, makanya penting nih buat Kak Mira, teman-teman, terutama aku juga buat nyadarin ini dari awal nih Kak ya. Nah, aku punya tips nih. Wah, tipsnya apa itu Kak? Nah, tips buat ngatasin FOMO nih ya Kak ya. Aku tuh punya sadar. Wah, apa itu sadar? Kakak kepo kan? Wah, aku kepo banget nih Kak. Jadi sadar itu ada di screen time dikontrol nih Kak. S-nya tuh screen time dikontrol. Jadi kita tuh harus batasin waktu kita main sosmed, jangan sampai overuse nih ya. Terus ada awareness. Wah, apa itu awareness Kak? Nah, awareness itu kita tuh harus nyadarin nih Kak, kapan kita mulai cemas nih, mulai banding-bandingin sama diri kita sendiri, sama diri kita orang lain, sorry guys. Oh, berarti kita kalau udah mulai cemas nih harus bisa ngontrol diri sendiri ya. Nah, selanjutnya ada di develop diri sendiri. Kita tuh harus fokus sama pengembangan diri kita, sama tujuan kita. Terus ada aktivitas nyata. Kita tuh harus sering perbanyak kegiatan positif nih di realita kita ini. Wah, oke nih. Nah, terus ada realita check ya. Realita check itu kita tuh harus ingat kalau kehidupan media sosial nggak selalu sama aslinya. Wah, lebih gampang diingat ya Kak kalau disingkat menjadi sadar. Nah, betul. Harapannya kalau kita mulai ngerasa FOMO, kita bisa ingat kalau kita harus sadar. Nah, Kalau masih kepikiran gimana nih Kak? ya wajar sih ya, tapi kita tuh harus inget ya kalau yang kayak aku bilang tadi, kehidupan di media sosial nggak selalu sama realitanya ya Kak. Nah, aku pengen ngingetin juga nih sama teman-teman kalau kesehatan mental itu sama pentingnya sama kayak kesehatan fisik nih Kak. Nah, jadi Kak Mira tuh nggak harus ngikutin semua hal yang dilakuin sama orang lain. Yang paling penting Kak Mira, teman-teman dan juga aku itu gimana caranya kita tuh ngerasa cukup sama nyaman dengan diri sendiri nih Kak. Wah, dari penjelasan yang Kak Sal jelasin nih aku udah jadi lebih ngerti nih sekarang tentang FOMO dan bagaimana cara penanganannya dan tipsnya. Makasih banget ya Kak Sal udah memaparkan apa itu FOMO beserta dampaknya dan sudah ngasih aku dan teman-teman sekalian nih tipsnya. Sama-sama guys. Jadi kita tuh harus ingat ya, kalau hidup ini bukan siapa yang paling update ya kan,
Tapi siapa yang paling nyaman sama diri sendiri? Nah, yuk mulai sadar dan jaga kesehatan mental kita bareng-bareng. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap sehat, tetap waras, dan tetap jadi diri sendiri. Bye-bye. Halo teman-teman, selamat datang di Health Promotion Education. Be happy, be healthy. Aku Miranda Wahyu sebagai promotor kesehatan yang akan berbagi informasi penting seputar kesehatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nih aku nggak sendirian loh guys, tapi aku bersama Kak Salma Halo. yang akan berbagi pengalamannya nih tentang kebersihan diri. Halo Kak Sal. Halo Kak Mira, kita ketemu lagi Nah, nih ternyata. Gimana nih Kak, ada pengalaman gak sih yang bikin Kak Salma nih kurang pede sama kebersihan diri gitu? Pernah banget, apalagi pas zamannya SMA gak sih Kak? Itu tuh zaman-zamannya kepanasan, yang inilah itulah, jadi tuh kayak ngerasa nggak pede sama bau badan nih Kak. Wah, itu sering Kak Sal alamin atau pada saat kondisi tertentu aja nih? Lumayan sering sih ya Kak, soalnya tuh aku tuh dulu lumayan aktif ya di sekolah ya. Aku tuh dulu ikut yang namanya marching band, ada yang namanya karate. Itu tuh kan latihan yang dipanas-panasan nih Kak. Betul. Nah itu pasti keringetan parah dan bikin gitu lah pokoknya. Nah, itu tuh jadi kayak pas keringetan mikirnya bau badan nggak ya, jadi tuh rasanya tuh minder gitu loh. Wah, hal itu wajar loh Kak Sal dan teman-teman sekalian karena remaja yang lain juga pasti ngerasain hal yang sama kan? Nah, dari yang Kak Sal ceritakan nih, itu berkaitan dengan personal hygiene. Personal hygiene apa sih Kak itu? Nah, personal hygiene itu adalah upaya menjaga kebersihan diri untuk mempertahankan kesehatan fisik maupun mental. Sebagai promotor kesehatan nih, aku mau jelasin bahwa kebersihan diri itu penting banget, terutama di masa remaja yang terjadi karena banyak perubahan hormon. Kalau tidak bisa dijaga nih, bisa menimbulkan masalah seperti bau badan, jerawat, infeksi kulit, bahkan nih bisa bikin gak percaya diri loh. Jadi bukan cuma soal penampilan aja ya ini personal hygiene itu. Betul, bukan soal penampilan saja, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan tubuh Kak Sal. Kira-kira ada cara nggak sih buat jaga nih personal hygiene nih Kak? Wah, pertanyaan yang bagus banget. Di sini tuh aku akan memaparkan beberapa cara sederhana yang bisa Kak Sal dan teman-teman sekalian lakukan nih untuk Kira-kira ribet nggak sih Kak? Gak ribet Kak, tenang. Yang pertama tuh mandi minimal 2 kali sehari nih. Yang kedua itu rutin mengganti pakaian bersih. Ketiga itu menjaga kebersihan wajah. Yang keempat menggunakan deodoran untuk mencegah bau badan. Yang terakhir tuh menjaga kebersihan tangan dan kuku. Terus kalau misalnya kita capek nih, kita males, habis kegiatan banyak, terus solusinya apa nih Kak kira-kira? Nah, itu dia Kak Sal dan teman-teman sekalian tantangannya. Aku pasti tahu kalian itu pasti remaja-remaja yang mager nggak sih? Gen Z itu emang seringnya mager ya guys, semuanya tuh itu. instan. Tapi Betul. nih Kak Sal dan teman-teman sekalian, coba deh biasakan hal tersebut karena hal tersebut itu merupakan bagian dari pola hidup sehat tahu. Kalau dilakukan secara rutin nih, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, sebagai penutup nih, aku sebagai promotor kesehatan ingin mengingatkan bahwa menjaga kebersihan diri bukan hanya terlihat rapi, tapi juga tentang menjaga kesehatan dan meningkatkan rasa percaya diri. Mulai dari hal kecil, lakukan secara konsisten, dan jadikan sebagai gaya hidup sehat. Tuh guys, ternyata personal hygiene itu penting banget ya Kak Penting Mira ya. banget nih Kak. Jadi makasih banget nih infonya, sangat-sangat bermanfaat ya Kak. Terima kasih kembali Kak Sal udah mau berbagi pengalaman bareng aku dan teman-teman sekalian nih. Betul sekali. Nah, semoga podcast ini bisa membantu teman-teman semua ya
Tetap jaga kebersihan diri dan kesehatan ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.